Suamiku diam-diam punya 2 istri hingga membagi jadwal tiap 3 hari. Saat aku ingin balas dendam ternyata ini yang ia lakukan. Aku selalu percaya pada Mas Angga. Sejak awal menikah, ia adalah suami yang bertanggung jawab, perhatian, dan tak pernah menunjukkan tanda-tanda yang membuatku curiga. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar di kota, dan sejak awal aku sudah tahu bahwa pekerjaannya mengharuskannya sering bepergian. Setiap minggu, selalu ada jadwal dinas keluar kota selama 3 hari. Aku pikir itu adalah hal yang wajar. Semua orang punya kesibukan, bukan? Awalnya, aku tidak pernah mempertanyakan hal itu. Aku justru merasa beruntung karena ketika ia kembali, ia selalu membawa oleh-oleh kecil untukku, kadang makanan khas daerah yang ia kunjungi, kadang pernak-pernik lucu yang katanya mengingatkannya padaku. Aku selalu tersenyum setiap kali menerima hadiah-hadiah itu. Aku berpikir, Mas Angga adalah suami yang baik, pekerja keras, dan tetap mengingatku meskipun ia jauh. Namun, setelah beberapa bulan, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Mas Angga selalu pergi dengan jadwal yang sangat teratur. 3 hari dalam seminggu, lalu pulang, dan 3 atau 4 hari bersama di rumah sebelum kembali dinas lagi. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Ketika aku bertanya apakah ia tidak pernah mendapatkan jadwal dinas yang berbeda, ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Kantor sudah mengatur semuanya. Aku hanya menjalankan tugas." Aku mengangguk saat itu, menerima jawabannya tanpa banyak berpikir. Namun, lama-kelamaan, perasaan aneh mulai muncul dalam hatiku. Setiap kali ia pulang, aku memperhatikan bahwa ada hari-hari di mana ia tampak kelelahan, seakan habis bekerja keras, tapi di hari lain, ia justru terlihat lebih segar, lebih bahagia, seperti seseorang yang baru saja kembali dari liburan. Aku mencoba mengabaikan pikiran buruk yang mulai mengusik kepalaku, tapi semakin aku mengabaikannya, semakin rasa itu tumbuh. Suatu malam, ketika kami sedang makan malam bersama, aku mencoba bertanya lebih dalam. "Mas, kok setiap dinas selalu 3 hari ya? Nggak pernah berubah? Biasanya, kalau orang kerja kan ada perubahan jadwal. Kadang lebih lama, kadang lebih cepat." Mas Angga yang sedang mengunyah makanannya terdiam sesaat. Ia meneguk air putihnya sebelum menjawab, "Iya, memang begitu aturan dari kantor. Kan ada banyak proyek yang harus dikerjakan. Jadi, biar semua tim dapat giliran, jadwalnya diatur seperti itu." Jawabannya terdengar masuk akal, tapi entah kenapa ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku meragukannya. Aku menatap wajahnya, mencari tanda-tanda kebohongan, tapi ia tampak biasa saja. Aku pun menghela napas dan mencoba menepis pikiranku sendiri. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin curiga. Setiap kali ia kembali dari dinas, aku memperhatikan aroma tubuhnya. Terkadang, ia memakai parfum yang biasa ia gunakan, tapi di lain waktu, ada aroma yang berbeda, lebih manis, lebih feminin. Awalnya aku berpikir mungkin itu karena hotel tempatnya menginap menggunakan pewangi tertentu, tapi lama-kelamaan, alasan itu tidak terasa masuk akal lagi. Selain itu, ada hal kecil lainnya. Aku perhatikan bahwa setiap kali ia pulang dari dinas, ia selalu mencuci sendiri bajunya yang ia bawa dari luar kota. Aku sempat menawarkannya untuk mencucikan, tapi ia menolak dengan alasan tidak mau merepotkanku. "Udah, sayang. Nanti Mas aja yang urus. Kamu kan udah cukup capek ngurus rumah," katanya sambil tersenyum. Dulu, aku merasa tersentuh dengan perhatiannya itu. Tapi sekarang, aku mulai bertanya-tanya, apakah itu benar perhatian, atau ada sesuatu yang ia sembunyikan? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu curiga. Bahwa aku hanya seorang istri yang terlalu banyak berpikir. Tapi tetap saja, perasaan itu terus mengganggu hatiku. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaanku saja, ataukah aku mulai menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kutemukan. Yang jelas, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa ada jarak di antara kami. Jarak yang tidak terlihat, tapi terasa begitu nyata.
Aku mencoba mengabaikan pikiranku sendiri. Aku tidak ingin menjadi istri yang curigaan. Tidak mau menjadi wanita yang terus-menerus mengawasi suaminya dengan penuh prasangka. Aku selalu percaya bahwa kunci pernikahan yang bahagia adalah kepercayaan. Tapi semakin aku berusaha menenangkan hatiku, semakin banyak hal yang membuatku ragu. Setiap kali Mas Angga pulang dari dinas, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kuperhatikan. Seperti cara ia selalu terburu-buru membersihkan isi tasnya sebelum aku sempat melihatnya. Aku tidak pernah peduli sebelumnya, tapi kini aku menyadari bahwa ia selalu menyimpan sesuatu dengan tergesa-gesa. Entah itu nota pembayaran hotel, tiket pesawat, atau bahkan sekadar struk belanja. Pernah suatu kali aku melihat secari kertas terlipat di dalam sakunya sebelum ia buru-buru memasukkannya ke dalam dompet. Saat aku bertanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Oh, ini cuma catatan kecil dari kantor. Nggak penting." Aku mengangguk dan tidak bertanya lagi. Tapi hatiku menolak untuk percaya begitu saja. Hal lain yang mulai terasa aneh adalah kebiasaan Mas Angga yang berubah dalam hal komunikasi. Dulu, ketika ia sedang dinas, ia selalu sempat mengirim pesan atau meneleponku sebelum tidur. Bahkan jika ia sibuk sekalipun, ia selalu menyempatkan waktu untuk mengabarkan bagaimana harinya berjalan. Tapi kini, pola itu mulai berubah. Kadang-kadang ia baru menghubungiku di tengah malam dengan alasan rapatnya panjang atau pekerjaannya menumpuk. Ada saat-saat di mana aku meneleponnya, tapi tidak diangkat. Saat aku menanyakan alasannya, ia selalu punya jawaban yang terdengar masuk akal. "Maaf ya, sayang. Tadi aku ketiduran habis kerja. Capek banget," katanya suatu malam ketika akhirnya ia meneleponku setelah aku mencoba menghubunginya berkali-kali. Aku ingin mempercayainya, sungguh. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar tidak biasa. Ada juga perubahan dalam caranya memperlakukanku. Bukannya aku ingin mengeluh, tapi Mas Angga yang dulu sangat hangat dan perhatian kini seringkali tampak seperti seseorang yang sedang memikul beban berat di pikirannya. Ia sering melamun ketika kami sedang bersama. Terkadang ia terlihat gelisah, seperti seseorang yang takut ketahuan sesuatu. Aku bertanya-tanya, apakah pekerjaannya semakin berat? Ataukah ada hal lain yang mengganggunya? Suatu malam, setelah Mas Angga pulang dari dinas, aku memutuskan untuk mencoba sesuatu. Aku ingin melihat reaksinya. "Mas, tadi aku ngobrol sama temenku. Katanya suaminya juga sering dinas keluar kota. Tapi nggak seketat jadwal Mas. Kantor Mas beneran ketat banget ya aturannya?" Tanyaku sambil berpura-pura santai. Mas Angga, yang sedang melepas jam tangannya, berhenti sejenak sebelum tersenyum kecil. "Iya, beda kantor, beda aturan. Mungkin di kantornya nggak banyak proyek yang harus ditangani." Aku mengangguk, pura-pura menerima jawabannya begitu saja. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang mencuci pakaian, aku menemukan sesuatu yang membuatku semakin yakin bahwa Mas Angga menyembunyikan sesuatu dariku. Di saku celananya, aku menemukan selembar struk restoran yang berasal dari kota yang berbeda dari yang ia sebutkan padaku. Aku membaca detailnya dengan hati berdebar. Tanggalnya cocok dengan hari ia dinas. Tapi nama kota di struk itu bukan kota yang ia katakan padaku sebelumnya. Tanganku bergetar saat aku menggenggam kertas itu. Aku mulai bertanya-tanya, siapa yang menemani Mas Angga makan malam di kota itu? Dan jika ia benar-benar sedang dinas, mengapa ia berbohong tentang lokasinya? Aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengetahui kebenaran. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi mengabaikan kecurigaanku. Aku harus mencari tahu. Hari ulang tahunku seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Setiap tahunnya, Mas Angga selalu merayakannya dengan cara yang sederhana tapi manis. Makan malam berdua, memberikan hadiah kecil, atau sekadar menghabiskan waktu bersama di rumah. Aku selalu menghargai usahanya, meskipun kadang ia terlihat lelah setelah kembali dari dinasnya. Namun, tahun ini terasa berbeda.
Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku merasa bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sejak pagi, aku sudah merasa ada yang aneh. Biasanya, Mas Angga adalah orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun untukku. Bahkan sering membangunkanku dengan kecupan atau pelukan hangat. Tapi hari ini, ia tampak gelisah. Aku melihatnya beberapa kali melirik ke ponselnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ketika akhirnya ia berkata, harusnya hari ini jadwal dinasku. Aku merasa ada sesuatu yang menusuk hatiku. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari jawaban dalam sorot matanya. Tapi kan hari ini ulang tahunku, Mas? Masa kantor nggak bisa kasih dispensasi? Tanyaku, mencoba bersikap ringan. Mas Angga menghela napas pelan. Ya, aku sudah bilang ke kantor kalau aku butuh izin. Tapi tetap aja rasanya aneh kalau nggak berangkat. Soalnya udah kebiasaan. Kebiasaan? Kata itu terdengar janggal bagiku. Bukankah dinas seharusnya urusan pekerjaan? Bukan sesuatu yang terasa seperti rutinitas yang nyaman? Aku menelan pertanyaanku sendiri dan mencoba tersenyum. Aku tidak ingin merusak suasana. Kami akhirnya merayakan ulang tahunku di rumah. Mas Angga membelikanku kue kecil dan sebuah hadiah yang ia bungkus dengan rapi. Aku mencoba menikmati momen ini, tapi dalam hatiku, ada kegelisahan yang tidak bisa kuabaikan. Aku melihat bagaimana Mas Angga terus mengecek ponselnya, seolah menunggu sesuatu. Setiap kali ada notifikasi, ia buru-buru mengambil ponselnya dan membaca sekilas sebelum menyimpannya kembali tanpa mengatakan apa-apa. Aku ingin bertanya, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlihat terlalu curiga atau posesif. Namun, kecurigaanku semakin memuncak ketika ia pergi ke toilet dan meninggalkan ponselnya di meja. Aku tidak pernah tertarik untuk mengutak-atik ponsel Mas Angga. Aku percaya padanya. Setidaknya, aku mencoba untuk percaya. Tapi kali ini berbeda. Ponselnya bergetar di atas meja, dan di layar terlihat panggilan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Aku hanya menatapnya, tidak berniat mengangkat. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan bahwa panggilan ini bukan panggilan biasa. Beberapa detik kemudian, panggilan itu berhenti. Tapi kemudian muncul sebuah pesan dari nomor yang sama. Mas, kok hari ini nggak pulang? Aku kangen. Dunia seakan berhenti berputar. Aku merasakan jantungku berdetak kencang. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku mencoba mencari penjelasan dalam pikiranku sendiri, mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya teman kerja? Mungkin ini hanya salah paham? Tapi tidak. Kalimat itu jelas menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Aku menelan ludah dan buru-buru mencatat nomor itu sebelum Mas Angga kembali dari toilet. Aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa, meskipun kepalaku dipenuhi ribuan pertanyaan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memandangi nomor yang kusimpan di ponselku, mencoba menenangkan diri. Apakah ini hanya kebetulan? Apakah aku hanya berlebihan? Atau apakah ini adalah awal dari sebuah kenyataan pahit yang harus kuhadapi? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap kecurigaanku. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Seberapapun menyakitkannya. Sejak malam ulang tahunku, pikiranku tidak pernah tenang. Nomor tak dikenal yang mengirim pesan itu terus menghantui kepalaku. Aku mencoba berpikir logis, mencoba mencari alasan lain yang lebih masuk akal. Tapi setiap kemungkinan yang muncul hanya mengarah ke satu hal. Mas Angga menyembunyikan sesuatu dariku. Aku tidak langsung bertindak. Aku tahu jika aku gegabah, aku bisa kehilangan kesempatan untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Aku memilih menunggu, memperhatikan, dan mengumpulkan bukti. Aku ingin tahu sampai sejauh mana kebohongan ini berlangsung. Mas Angga masih bersikap seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Ia tetap mencium keningku sebelum berangkat kerja, tetap membalas pesanku dengan nada perhatian, tetap bertanya apakah aku sudah makan atau belum.
Tapi sekarang aku tahu bahwa semua itu bisa saja hanya kedok. Sesekali aku menangkapnya melamun, matanya terlihat lelah dan pikirannya seakan berada di tempat lain. Aku menunggu saat yang tepat. Beberapa hari kemudian, jadwal dinas Mas Angga kembali datang. Seperti biasa, ia pergi selama 3 hari. Tapi kali ini, aku tidak hanya duduk diam di rumah. Aku membuka ponselku, melihat kembali nomor yang mengirim pesan pada malam ulang tahunku, dan akhirnya memberanikan diri untuk menghubunginya. Tanganku sedikit gemetar saat menekan tombol panggil. Jantungku berdetak cepat, antara takut dan penasaran. Aku tidak tahu siapa yang akan menjawab di ujung sana, tapi aku harus tahu. Nada sambung terdengar, lalu suara seorang wanita menjawab, "Halo." Aku menarik napas dalam. "Halo, maaf, ini dengan siapa?" Tanyaku hati-hati. Wanita itu terdengar ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya balik. "Maaf, ini siapa?" Aku menggigit bibir. Aku tidak bisa langsung menunjukkan kartuku. Aku harus hati-hati. "Saya Dinda. Saya istri Mas Angga," kataku akhirnya. Hening. Aku bisa mendengar napas wanita itu berubah. Seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang mengejutkannya. "Istri?" tanyanya dengan suara bergetar. "Tapi, saya juga istrinya." Dunia seakan runtuh di sekitarku. Aku merasa tubuhku melemas. Aku tidak siap mendengar jawaban itu. Meskipun di lubuk hati terdalam, aku sudah menduganya. Wanita itu terdengar sama terkejutnya denganku. Dan dari nada suaranya, aku bisa merasakan bahwa ia tidak berbohong. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. "Sejak kapan?" tanyaku pelan. "Aku menikah dengan Mas Angga 2 tahun lalu." Jawabnya dengan suara yang masih terdengar syok. 2 tahun. Itu berarti selama 2 tahun terakhir, aku telah berbagi suami tanpa pernah mengetahuinya. Aku menelan ludah, mencoba memahami situasi ini. Mas Angga bilang ke aku kalau dia sering dinas keluar kota. 3 hari setiap minggu, kataku, mencoba melihat apakah ada pola yang sama. Wanita itu terdiam sesaat sebelum berkata, "Dia juga bilang hal yang sama ke aku." Hatiku semakin sakit mendengarnya. Jadi, selama ini, setiap 3 hari Mas Angga dinas, ia sebenarnya tinggal bersama wanita ini, dan ketika ia pulang ke rumahku, ia menggunakan alasan yang sama untuk meninggalkan rumah wanita itu. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau menangis. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku menarik napas panjang. "Aku rasa kita sama-sama ditipu," kataku dengan suara bergetar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Aku bisa merasakan ia sedang berpikir keras, sama seperti aku. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya akhirnya. Aku menghela napas panjang. Aku belum tahu pasti, tapi satu hal yang jelas dalam pikiranku, aku tidak akan membiarkan Mas Angga lolos begitu saja. Aku tidak akan diam saja sementara ia bermain di belakangku. Aku harus merencanakan sesuatu. Dan aku tahu, aku tidak sendirian dalam hal ini. Aku dan wanita itu punya tujuan yang sama sekarang. Kami harus memberikan pelajaran kepada pria yang telah mengkhianati kami berdua. Setelah menutup telepon, aku terdiam lama. Aku duduk di tepi ranjang dengan ponsel masih tergenggam erat di tanganku. Pikiranku penuh dengan berbagai emosi. Marah, kecewa, sakit hati. Rasanya seperti dunia yang selama ini ku kenal runtuh dalam sekejap. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi setiap kali aku mengingat kata-kata wanita itu, napasku kembali tersengal. Aku juga istrinya. Kalimat itu terus berputar-putar di kepalaku. Aku merasa seperti orang bodoh yang telah tertipu selama ini. Mas Angga tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga dengan begitu kejamnya membagi waktunya seakan kami hanyalah 2 tempat persinggahan dalam hidupnya. Seakan aku dan wanita itu hanyalah jadwal dalam kalendernya yang bisa ia atur sesuai keinginannya. Aku menatap cermin di hadapanku, mencoba menenangkan diri.
Aku tahu aku tidak boleh gegabah. Jika aku langsung menyerang Mas Angga dengan tuduhan ini, ia bisa saja membalikan keadaan dan memutarbalikkan fakta. Aku harus cerdas. Aku harus bermain dengan caraku sendiri. Pikiranku kembali ke wanita yang tadi meneleponku. Aku bahkan belum tahu namanya. Tapi kami memiliki satu kesamaan. Kami sama-sama dikhianati oleh pria yang sama. Itu berarti, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memiliki sekutu dalam menghadapi masalah ini. Aku mengambil ponselku lagi dan mengirim pesan kepadanya. Aku ingin bertemu. Kita perlu bicara lebih lanjut. Tidak butuh waktu lama sebelum pesanku dibalas. Aku juga ingin bertemu. Katakan saja kapan dan di mana. Aku menetapkan waktu dan tempat untuk bertemu dengannya di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai di pinggiran kota. Aku memilih tempat itu dengan hati-hati. Aku tidak ingin mengambil risiko ada orang yang mengenaliku atau mengenalnya. Aku tidak tahu bagaimana rupa wanita itu, tapi aku penasaran. Apakah dia lebih cantik dariku? Lebih muda? Lebih menarik? Pikiran itu membuatku semakin muak. Keesokan harinya, aku tiba lebih awal di kafe yang telah kami sepakati. Tanganku sedikit gemetar saat menggenggam cangkir kopi. Bukan karena udara dingin, melainkan karena emosi yang masih menggelegak di dadaku. Aku menatap ke arah pintu, menunggu kedatangannya. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk dan melihat ke sekeliling. Saat matanya bertemu denganku, aku langsung tahu bahwa dialah orangnya. Ia berjalan mendekat dengan ragu, dan aku bisa melihat ekspresi yang sama di wajahnya, campuran antara marah, terluka, dan kebingungan. Ia duduk di depanku tanpa berkata apa-apa, hanya menatapku dengan sorot mata penuh pertanyaan. Aku Dinda, kataku pelan, mencoba mengawali percakapan. Aku Rina, jawabnya, suaranya juga terdengar tegang. Kami saling menatap selama beberapa detik sebelum akhirnya aku memutuskan untuk langsung ke inti pembicaraan. Kita harus melakukan sesuatu. Rina menghela napas panjang. Aku juga berpikir begitu. Tapi bagaimana? Aku masih tidak percaya dia bisa melakukan ini kepada kita berdua. Aku mengepalkan tanganku di atas meja. Aku tidak ingin hanya diam dan membiarkan dia terus bermain seperti ini. Aku ingin kita mengajarinya pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Rina menatapku dengan sorot mata yang berubah. Awalnya ia terlihat ragu, tapi perlahan aku melihat kemarahan yang sama di matanya. Apa rencanamu? Tanyanya akhirnya. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, kita buat dia kehilangan semuanya. Dia pikir dia bisa mempermainkan kita? Kita akan membalikkan keadaan. Kita akan menguras hartanya, lalu meninggalkannya dengan cara yang paling menyakitkan. Rina mengangkat alisnya, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Tapi beberapa detik kemudian, senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang penuh arti. Aku suka cara berpikirmu, katanya. Aku menatapnya tajam. Kalau kita ingin melakukan ini, kita harus hati-hati. Dia tidak boleh tahu kalau kita sudah saling mengenal. Kita harus membuatnya berpikir semuanya masih baik-baik saja. Sampai saatnya tiba. Rina mengangguk. Aku setuju. Kita buat dia merasakan apa yang kita rasakan. Saat itu, aku merasa sesuatu dalam diriku berubah. Aku bukan lagi istri yang terluka dan dikhianati. Aku adalah seseorang yang siap membalas dendam. Aku akan memastikan bahwa Mas Angga mendapatkan apa yang pantas ia terima. Dan kali ini, aku tidak akan melakukannya sendirian. Aku pulang dari pertemuan dengan Rina dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku masih merasakan luka yang begitu dalam. Bagaimana tidak? Aku baru saja mengetahui bahwa suamiku bukan hanya berselingkuh, tapi juga telah menikahi wanita lain dan menjalani kehidupan ganda selama bertahun-tahun. Namun, di sisi lain, ada bara semangat dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan diriku terus-menerus menjadi korban. Aku dan Rina sudah sepakat,
Kami akan membuat Mas Angga menyesali perbuatannya seumur hidup. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tanganku, berpikir keras tentang langkah selanjutnya. Rina adalah sosok yang sama marahnya denganku, dan itu membuat segalanya lebih mudah. Kami memiliki tujuan yang sama, menghancurkan Mas Angga tanpa ia sadari. Tapi bagaimana cara terbaik melakukannya? Aku tahu aku harus bergerak dengan hati-hati. Aku memutuskan untuk tetap bersikap seperti biasa di depan Mas Angga. Aku tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kecurigaan atau kemarahan. Aku harus menjadi istri yang sabar, penuh perhatian, dan tetap mencintainya seperti sebelumnya. Aku ingin dia percaya bahwa aku tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, ketika Mas Angga pulang dari dinasnya, aku menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Aku berusaha menekan gejolak emosiku dan bertindak seolah tidak ada yang berubah. "Mas capek?" tanyaku sambil mengambil tas kerjanya. Ia tersenyum tipis. "Lumayan. Dinas kali ini cukup melelahkan." Aku menatap wajahnya. Aku tahu betul bahwa 3 hari terakhir ia bukan benar-benar bekerja. Ia menghabiskan waktu di rumah Rina, berpura-pura sibuk di luar kota sementara aku di rumah dengan sabar menunggunya pulang. Mengetahui kenyataan itu membuatku ingin melempar sesuatu ke arahnya. Tapi aku harus tetap tenang. Aku mengangguk kecil. "Aku udah masakin makanan kesukaan Mas. Ayo makan dulu." Mas Angga tersenyum dan mengikuti langkahku ke ruang makan. Aku mengawasinya dengan seksama saat ia menikmati makanannya. Ia terlihat santai, tidak menyadari bahwa aku sekarang tahu semua kebohongannya. Saat makan malam selesai, aku bersandar di bahunya dan berkata dengan nada lembut, "Mas, aku kepikiran sesuatu." "HM? Apa?" tanyanya sambil mengusap rambutku. "Aku kepikiran untuk investasi. Tabungan kita cukup banyak, dan aku merasa kita harus mulai menyiapkan sesuatu untuk masa depan," kataku, mencoba terdengar seperti istri yang bijaksana. Mas Angga mengerutkan kening. "Investasi? Maksudnya gimana?" Aku tersenyum manis. "Aku lihat ada beberapa peluang bagus. Aku bisa urus semuanya, Mas nggak perlu repot. Mas kan sibuk kerja. Jadi, kalau Mas setuju, aku bisa mulai mengelola keuangan kita." Aku bisa melihat matanya sedikit menyipit, seolah sedang menganalisis kata-kataku. Tapi aku sudah siap dengan peran ini. Aku tetap tersenyum lembut, menatapnya dengan penuh harapan. Seakan aku hanya istri polos yang ingin membantu suaminya mengatur masa depan mereka. Mas Angga menghela napas sebentar, lalu akhirnya mengangguk. "Ya sudah, kalau kamu yakin. Tapi jangan gegabah, ya?" Aku tersenyum, menahan kegembiraan di dalam hati. "Tentu, Mas. Aku akan berhati-hati." Aku mulai menikmati permainan ini. Setiap kali aku melihat Mas Angga tersenyum tanpa sadar bahwa ia sedang dimanipulasi, aku merasa puas. Aku tidak lagi hanya seorang istri yang tersakiti. Aku adalah seorang wanita yang mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Namun, aku tahu bahwa permainan ini belum selesai. Aku dan Rina harus terus berhati-hati, karena satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya berantakan. Mas Angga mungkin seorang pembohong, tapi aku tidak akan meremehkan kecerdasannya. Kami harus menunggu waktu yang tepat untuk pukulan terakhir. Saat ia sudah kehilangan semua yang ia punya, saat ia tidak bisa lagi mengendalikan situasi, saat itulah kami akan menjatuhkan bom terakhir, perceraian. Dan saat hari itu tiba, aku ingin melihat ekspresi keterkejutan di wajahnya. Aku ingin melihat bagaimana ia menyesali semua yang telah ia lakukan. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah tentang mengajarkan Mas Angga sebuah pelajaran yang akan ia ingat seumur hidupnya. Malam semakin larut, tapi pikiranku terus bekerja. Aku duduk di depan laptop, menatap deretan angka di layar seolah sedang benar-benar menghitung investasi. Di balik layar, aku sedang merancang rencana lain,
Strategi agar Mas Angga semakin percaya padaku. Aku tahu pria seperti dia tidak akan mudah dikelabui jika tidak ada dasar yang meyakinkan. Aku harus menjadi lebih pintar dari dirinya. Rina dan aku sudah sepakat. Kami tidak akan terburu-buru. Jika kami ingin membuat Mas Angga kehilangan segalanya, kami harus melakukannya perlahan, setahap demi setahap, seperti racun yang bekerja lambat dalam tubuhnya. Mas Angga tidak boleh curiga sedikit pun. Aku mulai sering berbicara soal investasi dengan nada penuh semangat. Aku mengirimkan dokumen-dokumen yang sudah kususun rapi ke emailnya, memastikan bahwa semuanya terlihat profesional. Aku bahkan menciptakan beberapa presentasi palsu, seolah-olah aku benar-benar sedang menekuni bidang ini dengan serius. Mas, lihat ini, kataku suatu malam saat kami duduk bersama di ruang tamu. Aku membuka laptop dan menunjukkan sebuah grafik pertumbuhan investasi yang telah kurekayasa. Kalau kita investasikan sebagian tabungan kita ke proyek ini, dalam waktu 5 tahun, keuntungan kita bisa naik hampir 2 kali lipat. Mas Angga mengusap dagunya, tampak berpikir. Aku tahu ia sedang menimbang-nimbang, tapi ia juga bukan orang yang terlalu paham soal keuangan. Itu adalah kelebihanku, dan aku akan menggunakannya sebaik mungkin. Ya, kedengarannya menarik, katanya akhirnya. Tapi kamu yakin ini aman? Aku tersenyum lembut, berusaha meyakinkannya. Tentu saja, Mas. Aku sudah berkonsultasi dengan beberapa orang yang paham di bidang ini. Mas nggak perlu khawatir. Mas Angga mengangguk pelan. Ya sudah, kalau kamu yakin. Tapi jangan sampai berisiko tinggi, ya? Aku mengangguk cepat, menekan tangannya dengan lembut. Aku nggak akan gegabah, Mas. Ini demi masa depan kita. Dalam hati, aku menahan tawa. Demi masa depan? Ini demi kehancurannya. Di sisi lain, Rina juga menjalankan perannya dengan sempurna. Ia mulai sering meminta Mas Angga mengirimkan uang dengan berbagai alasan. Mulai dari renovasi rumah, biaya pengobatan orang tuanya, hingga bisnis kecil-kecilan yang ingin ia bangun. Mas, aku butuh tambahan dana untuk renovasi dapur, katanya dalam salah satu rekaman percakapan yang dikirimkannya kepadaku. Aduh, Seng, aku baru kirim minggu lalu. Suara Mas Angga terdengar sedikit ragu. Tapi ini penting, Mas. Aku pengen rumah kita nyaman. Lagi pula, bukannya Mas selalu bilang kalau Mas ingin aku bahagia? Hening sebentar. Lalu, dengan nada pasrah, Mas Angga menjawab, iya deh, nanti aku transfer lagi. Aku membaca percakapan itu dengan senyum kemenangan. Mas Angga benar-benar tidak sadar bahwa ia sedang terjebak dalam permainan yang kami rancang. Setiap minggu, jumlah uang yang berpindah tangan semakin banyak. Aku memastikan bahwa sebagian besar tabungan yang ada di rekening bersama kami mulai beralih ke rekening pribadiku. Aku juga menyimpan bukti transaksi ini dengan rapi. Aku ingin memastikan bahwa ketika waktunya tiba, aku bisa meninggalkan Mas Angga tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak boleh ceroboh. Mas Angga masih pria yang cerdas. Jika ia mulai merasa keuangannya berkurang terlalu drastis, ia bisa saja mulai menyelidikinya. Oleh karena itu, aku selalu menciptakan alasan-alasan logis yang membuatnya merasa aman. Suatu malam, saat kami sedang bersantai di kamar, Mas Angga bertanya, sayang, kok saldo rekening kita kayaknya mulai berkurang, ya? Aku lihat beberapa transaksi besar belakangan ini. Aku menahan napas sejenak sebelum tersenyum dan menjawab dengan suara santai. Oh, itu karena aku sudah mulai memasukkan dana ke beberapa investasi kita, Mas. Tenang aja, aku simpan semua catatannya. Uangnya nggak hilang, kok. Nanti kalau Mas mau lihat, aku bisa tunjukkan semuanya. Mas Angga tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oh, ya sudah. Aku percaya sama kamu. Aku menghembuskan napas lega dalam hati. Ia masih berada dalam kendaliku. Beberapa minggu berlalu, dan jerat kami semakin kencang.
Mas Angga mulai terbiasa dengan pengeluaran besar ini, dan ia tidak lagi terlalu memperhatikannya. Ia percaya bahwa aku sedang mengelola investasi dengan baik, sementara di sisi lain, Rina terus meminta uang darinya dengan berbagai alasan. Aku dan Rina sering bertukar kabar, memastikan bahwa rencana kami berjalan mulus. Kami harus tetap kompak, karena satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya berantakan. Hari ini dia kirim 5 juta lagi ke aku, tulis Rina dalam pesannya. Bagus. Aku juga baru pindahin dana dari rekening bersama ke rekening pribadiku. Balasku. Kami berdua saling memahami satu sama lain, bukan sebagai rival, tapi sebagai sekutu dalam balas dendam. Dan aku tahu, semakin lama Mas Angga terjebak dalam permainan ini, semakin besar kehancuran yang menantinya. Aku tidak akan berhenti sampai ia benar-benar jatuh. Beberapa minggu berlalu sejak aku dan Rina memulai rencana kami. Sejauh ini, semuanya berjalan dengan lancar. Mas Angga tidak pernah curiga, bahkan semakin percaya padaku. Ia pikir aku adalah istri yang setia dan penuh perhatian. Padahal setiap hari aku semakin mendekatkannya pada kehancurannya sendiri. Namun, seperti halnya setiap permainan, selalu ada risiko yang menyertainya. Aku menyadari bahwa jika aku tidak berhati-hati, satu kesalahan kecil saja bisa membuat semua usahaku berantakan. Dan hal itu hampir terjadi pada suatu malam ketika Mas Angga tiba-tiba bertanya sesuatu yang tidak kuduga. Sayang, aku tadi coba cek rekening bersama kita, katanya sambil duduk di tepi ranjang. Suaranya terdengar santai tapi ada nada penasaran di dalamnya. Aku yang sedang sibuk dengan ponsel, pura-pura tidak terlalu memperhatikan. Oh ya? Kenapa, Mas? Tanyaku sambil tersenyum. Aku cuma kepikiran aja. Aku kan jarang ngecek, jadi tadi sekalian lihat saldo. Aku perhatiin ada beberapa transaksi besar yang gak aku ingat pernah aku setujui, katanya sambil mengernyitkan dahi. Jantungku berdebar, tapi aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh menunjukkan kepanikan sedikit pun. Aku menaruh ponselku di meja dan menatapnya dengan ekspresi santai. Oh, itu pasti investasi yang aku masukin. Kan aku udah bilang sebelumnya, aku ambil sebagian tabungan kita buat investasi yang kita rencanakan. Jawabku dengan nada seolah tidak ada yang aneh. Mas Angga mengangguk, tapi aku bisa melihat ia masih berpikir. Iya, aku tahu. Tapi jumlahnya lumayan besar, ya? Aku tersenyum, berusaha membuatnya merasa bodoh karena mempertanyakan hal itu. Ya iyalah, Mas. Kalau mau hasil besar, investasinya juga harus besar. Kalau kita cuma masukin sedikit, keuntungannya juga sedikit. Lagi pula, aku punya semua catatannya. Aku bisa tunjukin ke Mas kalau Mas mau, kataku dengan suara meyakinkan. Ia menatapku selama beberapa detik, lalu menghela napas dan mengangguk. Ya sudah, aku selalu percaya sama kamu, katanya akhirnya. Aku tersenyum lega dalam hati. Hampir saja. Namun, percakapan itu memberiku peringatan. Aku harus lebih berhati-hati. Aku mulai menyusun strategi agar Mas Angga tidak punya alasan untuk mengecek keuangan kami terlalu sering. Salah satunya adalah dengan membuatnya semakin sibuk. Aku mulai mendorongnya untuk mengambil lebih banyak pekerjaan di kantornya. Setiap kali ia tampak ragu, aku akan memujuknya dengan kata-kata yang lembut. Mas, kalau Mas ambil proyek tambahan ini, pasti bakal bagus buat karir Mas ke depan, kataku suatu malam saat kami sedang duduk di ruang tamu. Tapi aku udah cukup sibuk. Sayang, aku takut nggak punya cukup waktu buat istirahat, jawabnya sambil menghela napas. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Tapi ini kesempatan yang bagus, Mas. Lagi pula, kalau kita punya pemasukan lebih banyak, kita bisa lebih cepat mencapai tujuan keuangan kita. Mas kan pengen punya usaha sendiri suatu hari nanti. Aku melihat keraguan di matanya, tapi akhirnya ia mengangguk. Iya sih, kamu ada benarnya juga. Aku tersenyum puas. Jika Mas Angga semakin sibuk, maka ia akan semakin jarang memperhatikan keuangan kami.
Itu berarti aku bisa terus melancarkan rencana tanpa gangguan. Sementara itu, Rina juga melakukan hal yang sama. Ia mulai meminta lebih banyak uang dengan alasan bahwa ia ingin membantu keluarga besarnya. "Mas, aku butuh dana tambahan buat bantu adik aku masuk kuliah," katanya dalam salah satu rekaman percakapan yang dikirimkannya kepadaku. "Adik kamu? Aku pikir dia masih SMA?" Suara Mas Angga terdengar ragu. "Iya, tapi aku mau nyiapin dari sekarang. Aku nggak mau dia kesulitan nanti," Rina menjawab dengan suara lembut, penuh kepedulian. Aku membaca percakapan itu dan tersenyum. Rina memainkan perannya dengan sangat baik. Namun, di balik semua itu, aku tahu kami tidak boleh terlalu percaya diri. Mas Angga memang terlihat santai, tapi aku tidak boleh meremehkan instingnya. Aku mulai menyadari bahwa ia sering memandangiku dengan cara yang berbeda akhir-akhir ini. Seolah-olah ia sedang mencoba mencari sesuatu. Suatu malam, aku sedang mengobrol dengan Rina melalui telepon ketika aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku langsung menutup telepon dan berpura-pura sibuk membaca sesuatu di laptopku. "Siapa tadi?" tanya Mas Angga tiba-tiba. Aku tersenyum. "Oh, cuma teman lama. Kita lagi ngobrolin bisnis sedikit." Ia menatapku dengan tajam selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. "Oh, oke." Aku tersenyum, tapi dalam hati aku tahu, Mas Angga mulai curiga. Aku harus lebih berhati-hati. Dan jika ia mulai menyelidiki, maka aku harus memastikan bahwa aku satu langkah lebih maju darinya. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai merasa bahwa semuanya berjalan dengan sempurna. Mas Angga masih sibuk dengan pekerjaannya, pikirannya dipenuhi oleh beban kantor yang semakin menumpuk. Setiap kali ia pulang, ia terlihat lelah, dan itu adalah hal yang baik untukku. Pria yang kelelahan tidak akan punya energi untuk memeriksa hal-hal kecil, terutama keuangan. Namun, meskipun aku berhasil mengendalikan situasi, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku bisa merasakan perubahan kecil dalam sikap Mas Angga. Ia masih bersikap seperti biasa, tapi ada momen-momen tertentu di mana aku merasa ia sedang mengamati gerak-gerikku lebih dari sebelumnya. Misalnya, saat kami duduk bersama di ruang tamu, ia menatapku lebih lama dari biasanya. Bukan tatapan penuh kasih sayang seperti dulu, melainkan tatapan penuh analisa, seolah-olah ia sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Aku berpura-pura tidak menyadari hal itu, tapi aku tahu bahwa ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu hari, ketika Mas Angga pergi keluar kota untuk dinas, yang aku tahu sebenarnya adalah kunjungannya ke rumah Rina, aku merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengalihkan sebagian besar uangnya ke rekening pribadiku. Aku duduk di depan laptop, membuka rekening bersama kami, lalu mulai mentransfer sejumlah besar dana ke rekening yang telah kusiapkan sebelumnya. Aku telah berhati-hati untuk melakukannya dalam jumlah yang tidak mencolok selama beberapa bulan terakhir. Tapi hari ini aku mengambil langkah besar. Aku tidak ingin ada yang tersisa untuknya ketika semuanya berakhir. Setelah beberapa kali transaksi selesai, aku menghembuskan napas lega. Aku merasa satu langkah lebih dekat ke kebebasan. Namun, aku tidak menyadari bahwa pada saat yang sama, Mas Angga juga sedang menyusun rencananya sendiri. 2 hari kemudian, Mas Angga pulang lebih awal dari biasanya. Aku terkejut ketika mendengar suara mobilnya berhenti di depan rumah, padahal aku memperkirakan ia baru pulang keesokan harinya. Aku buru-buru menutup laptop dan berusaha bersikap normal. Saat ia masuk ke rumah, aku tersenyum seperti biasa. "Mas, kok pulang cepat? Bukannya dinasnya sampai besok?" tanyaku dengan nada lembut. Mas Angga tersenyum kecil, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak nyaman. "Ada perubahan jadwal," jawabnya singkat. Aku mengangguk dan berusaha terlihat tidak peduli. "Oh, ya udah. Aku udah masakin buat Mas. Mau makan sekarang?" "Tunggu sebentar," katanya tiba-tiba. Ia berjalan melewatiku dan menuju ke meja kerja, tempat aku biasa menggunakan laptopku. Aku langsung merasa waspada. "Mas mau ngapain?"
Tanyaku, mencoba terdengar santai. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia membuka laptopku dan mulai mengetik sesuatu. Jantungku berdetak lebih cepat. Mas, kenapa buka laptop aku? Tanyaku lagi, kali ini sedikit lebih tegang. Ia menoleh padaku, matanya tajam. Aku cuma mau cek sesuatu. Aku penasaran dengan investasi yang kamu bilang itu. Darahku langsung terasa membeku. Aku tidak menyangka ia akan menanyakan ini sekarang. Aku berusaha tetap tenang, tapi otakku sudah mulai bekerja mencari cara untuk menghindari masalah. Mas nggak percaya sama aku? Tanyaku dengan nada lembut, mencoba membelokkan pembicaraan. Mas Angga menatapku selama beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. Bukan gitu, sayang. Aku cuma penasaran aja. Selama ini aku percaya penuh sama kamu, tapi aku rasa aku juga harus mulai ikut memantau, kan? Aku menggigit bibir. Jika ia mulai mencari-cari bukti, cepat atau lambat ia akan menemukan sesuatu. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Aku berjalan mendekatinya dan memeluknya dari belakang, menyandarkan kepalaku di bahunya. Mas, aku ngerti kok. Tapi serius, aku udah urus semuanya dengan baik. Kalau Mas mau lihat laporan lengkapnya, aku bisa jelasin nanti. Sekarang mending Mas istirahat dulu, kelihatan capek banget. Bisikku, mencoba mengalihkan perhatiannya. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit mengendur, lalu ia menghela napas panjang. Ya udah deh, aku mandi dulu, ya? Aku tersenyum lega saat melihatnya berjalan menuju kamar mandi. Aku langsung kembali ke laptopku dan menghapus semua jejak transaksi terbaru sebelum ia sempat menemukannya. Aku tahu aku tidak bisa terus menghindar seperti ini. Mas Angga sudah mulai curiga. Dan jika aku tidak segera mengambil langkah berikutnya, ia bisa saja menemukan kebenaran lebih cepat dari yang aku rencanakan. Aku harus mempercepat rencana kami. Aku mengirim pesan ke Rina. Dia mulai curiga. Kita harus bertindak lebih cepat. Tak lama, balasan dari Rina masuk. Aku setuju. Aku juga mulai merasa dia sering bertanya yang aneh-aneh ke aku. Kita harus segera menyelesaikan ini sebelum dia tahu semuanya. Aku menatap layar ponselku dengan perasaan campur aduk. Aku tahu aku semakin dekat dengan tujuanku, tapi aku juga sadar bahwa ini adalah titik paling berbahaya. Jika aku tidak hati-hati, semuanya bisa berantakan dalam sekejap. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa. Aku bisa merasakan perubahan dalam cara Mas Angga menatapku, dalam cara ia berbicara, dalam kebiasaannya yang kini mulai berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia tampak santai dan tidak terlalu peduli dengan urusan rumah tangga maupun keuangan, kini ia terlihat lebih awas, seakan-akan sedang mengamati sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Aku mulai merasa seperti buronan di rumahku sendiri. Setiap kali Mas Angga berada di sekitarku, aku harus berpura-pura tidak menyembunyikan apapun, meskipun sebenarnya ada begitu banyak hal yang harus kututupi. Aku tidak lagi bisa seenaknya membuka laptop di depannya, tidak bisa sembarangan menerima telepon dari Rina, bahkan aku harus lebih berhati-hati dalam mengirim pesan. Semua langkahku kini harus diperhitungkan dengan cermat. Namun, sekeras apapun aku berusaha menjaga kebohongan ini tetap tersembunyi, takdir rupanya punya rencana lain. Suatu malam, setelah Mas Angga tertidur, aku diam-diam bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang kerja. Aku menyalakan laptopku dengan hati-hati, memastikan bahwa suaranya tidak terlalu keras. Aku harus segera memeriksa rekeningku dan memindahkan sisa uang yang belum sempat ku transfer. Saat aku sedang sibuk mengetik, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari belakang. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku membeku di tempat, takut untuk menoleh. Sayang, kamu ngapain? Suara Mas Angga terdengar serak karena baru bangun tidur. Tapi aku bisa merasakan kecurigaan di balik nada suaranya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menoleh dan tersenyum. Aku cuma lagi cek laporan investasi kita. Mas, aku takut ada yang terlewat.
Mas Angga berjalan mendekat dan menatap layar laptopku. Kok nggak pernah kasih tahu aku kalau kamu sering ngecek malam-malam gini? Tanyanya dengan alis berkerut. Aku menutup laptop dengan cepat, berpura-pura tidak ingin diganggu. Aku nggak mau ganggu Mas aja. Aku tahu Mas capek, jadi aku urus semuanya sendiri. Namun, jawaban itu rupanya tidak cukup baginya. Ia berdiri di depanku, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku bisa melihat ada sesuatu yang berputar di pikirannya. Sesuatu yang mungkin selama ini ia tahan, tapi kini mulai mendekati titik ledakan. Aku mau lihat laporan investasinya, katanya tiba-tiba. Jantungku mencelos. Aku tidak menyangka ia akan langsung meminta hal itu. Selama ini, ia selalu mempercayaiku tanpa banyak bertanya. Tapi sekarang, ini berarti ia sudah sangat curiga. Aku mencoba bersikap setenang mungkin. Besok aja ya, Mas. Aku udah capek. Ini juga udah malam. Namun, Mas Angga tidak bergeming. Aku mau lihat sekarang. Aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Jika aku menolak, ia akan semakin curiga. Dengan tangan gemetar, aku membuka kembali laptopku dan menunjukkan dokumen-dokumen yang sudah kusiapkan untuk berjaga-jaga. Aku memang sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Jadi aku telah menyusun laporan keuangan palsu yang terlihat sangat meyakinkan. Mas Angga membaca dengan seksama, matanya bergerak dari satu angka ke angka lainnya. Aku menahan napas, menunggu reaksinya. Beberapa menit kemudian, ia menghela napas dan menatapku. Oke, katanya singkat. Aku tersenyum lega. Udah percayakan, Mas? Aku ini ngelakuin semuanya buat kita. Namun, saat aku hendak menutup laptop, aku melihat sekilas bayangan di matanya. Bukan kelegaan, melainkan kecurigaan yang lebih dalam. Aku tahu, meskipun ia tidak mengatakan apa-apa malam ini, ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Dan aku harus bersiap untuk menghadapi saat itu. Keesokan harinya, Mas Angga pulang lebih awal dari biasanya. Aku yang sedang memasak di dapur sedikit terkejut melihatnya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi serius. Ada apa, Mas? Kok pulang cepat? Tanyaku sambil mengaduk sayur di wajan. Aku tadi ke bank. Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku bisa merasakan darahku mengalir lebih cepat. Oh, ya? Ngapain? Tanyaku dengan suara setenang mungkin. Mas Angga berjalan mendekat, menatapku lekat-lekat. Aku cek rekening kita. Aku menelan ludah. Terus, ada yang aneh. Aku menghela napas dan berpura-pura tidak mengerti. Aneh gimana, Mas? Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah layar transaksi rekening yang mencatat beberapa transfer besar dalam beberapa bulan terakhir. Ini semua kamu yang lakukan, kan? Aku menelan ludah. Aku harus cepat berpikir. Jika aku menyangkal, ia akan semakin curiga. Tapi jika aku mengaku, semuanya bisa berantakan. Aku udah bilang, Mas, itu untuk investasi kita. Jawabku dengan suara selembut mungkin. Namun, kali ini Mas Angga tidak lagi percaya begitu saja. Investasi di mana? Sayang, aku udah coba cek perusahaan yang kamu bilang, dan gak ada catatan bahwa kita pernah menanam modal di sana. Darahku langsung mengering. Aku tidak pernah menyangka ia akan sejauh ini dalam penyelidikannya. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin masalah chat? Aku bisa tunjukkan dokumennya. Tapi Mas Angga menggeleng. Aku juga sudah hubungi teman-teman aku yang bekerja di bidang investasi. Mereka bilang semua ini kelihatan mencurigakan. Aku tahu saat itu juga bahwa kebohonganku telah retak. Aku tidak bisa lagi menutupi semuanya dengan kata-kata manis atau dokumen palsu. Mas Angga sudah terlalu dalam menyelidikinya, dan cepat atau lambat, ia akan menemukan kebenaran sepenuhnya. Aku harus membuat keputusan cepat. Aku cuma mau memastikan masa depan kita aman, Mas, kataku, mencoba membuatnya bersimpati. Namun,
Mas Angga menatapku dengan mata tajam. Atau kamu cuma berusaha menyembunyikan sesuatu dari aku? Aku tidak bisa menjawab. Di saat yang sama, ponsel Mas Angga bergetar. Ia melihat layarnya, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan sebelum mengangkatnya. Halo. Aku hanya bisa berdiri diam, menahan napas. Beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah drastis. Rahangnya mengeras, matanya melebar. Aku tahu siapa yang menelepon. Aku tahu apa yang baru saja terjadi. Dan aku tahu, dalam sekejap mata, semuanya telah berubah. Suasana di dalam rumah mendadak terasa begitu mencekam. Aku bisa mendengar napas Mas Angga yang semakin berat. Matanya yang semula penuh kecurigaan kini berubah menjadi kemarahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Aku tahu siapa yang meneleponnya. Tidak lain adalah Rina. Aku juga tahu bahwa di balik percakapan yang sedang berlangsung, sebuah kebenaran tengah terbuka dengan cara yang paling brutal. Aku berdiri diam di tempat, menunggu reaksi berikutnya. Mas Angga menatapku tajam saat ia menutup teleponnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Siapa Rina? Tanyanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Aku tahu ini adalah titik di mana kebohongan tidak akan bisa lagi menyelamatkanku. Mas, aku bisa jelasin, ujarku pelan, mencoba menemukan celah untuk keluar dari situasi ini. Mas Angga mendengus, lalu tertawa pendek. Tawa penuh ironi dan kemarahan yang ia tahan selama ini. Jelasin? Jelasin apa? Kamu udah tahu kalau dia istriku juga? Dan selama ini kalian bersekongkol untuk menipu aku. Aku menggigit bibirku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti cambuk yang menghantam tubuhku. Aku tidak ingin situasi ini berkembang terlalu cepat. Tapi pada titik ini, aku sudah kehabisan alasan, kehabisan skenario untuk membenarkan kebohongan yang telah kujalin dengan hati-hati selama berbulan-bulan. Aku mencoba mengulur waktu. Mas, dengerin aku dulu. Namun, Mas Angga melangkah maju dengan ekspresi penuh amarah. Dengerin apa lagi, Dinda? Kamu pikir aku nggak bisa nyambungin semuanya sekarang? Aku menundukkan kepala. Aku cuma ingin membalas semua yang Mas lakukan. Ia tertawa pendek lagi, kali ini dengan kepahitan yang jelas. Membalas? Jadi ini semua balasan kamu buat aku? Dengan cara bersekongkol sama perempuan yang aku nikahi tanpa kamu tahu? Dada dan kepalaku terasa sesak. Aku ingin berteriak bahwa akulah yang seharusnya marah, bahwa akulah yang lebih dulu dikhianati. Tapi entah kenapa, melihat ekspresi wajahnya yang penuh luka, ada sedikit perasaan bersalah yang menyelinap ke dalam hatiku. Aku nggak punya pilihan lain, bisikku. Pilihan? Ia mencibir. Kamu selalu punya pilihan, Dinda. Tapi kamu memilih menghancurkan aku. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena uangku kalian ambil, bukan karena kalian mempermainkan aku, tapi karena kamu, perempuan yang dulu aku percaya, justru bersekutu dengan orang lain untuk menjatuhkan aku. Aku terdiam. Aku pikir aku akan merasa puas melihatnya hancur, melihatnya tak berdaya seperti ini. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang terasa pahit. Mas Angga meraih ponselnya dan menelepon seseorang. Aku panik. Mas, kamu mau ngapain? Ia tidak menjawab. Aku bisa melihat rahangnya mengeras saat ia berbicara di telepon. Pak Aryo, saya butuh bicara sama Bapak sekarang juga. Aku tersentak. Pak Aryo adalah atasannya di kantor. Jika Mas Angga bicara dengannya, maka seluruh rencana kami akan berantakan. Aku bisa dituntut, bisa kehilangan segalanya. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan cepat, aku berlari dan mencoba meraih ponselnya. Mas, jangan. Namun, ia lebih cepat menghindar. Kamu takut sekarang? Bukannya tadi kamu begitu percaya diri mainin aku? Aku menggigit bibir. Aku tidak bisa kehilangan kendali sekarang. Mas, tolong.
Aku bisa jelasin semuanya, tapi jangan libatkan orang lain dulu. Ia menatapku dengan mata yang dingin. Kenapa? Supaya kamu punya waktu buat kabur? Buat nyiapin kebohongan lain? Aku menggeleng dengan putus asa. Aku tahu aku telah kalah dalam permainan ini. Beberapa jam kemudian, suasana di rumah tetap tegang. Mas Angga tidak banyak bicara, hanya duduk diam di ruang tamu dengan wajah kosong. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf, ingin menjelaskan semuanya. Tapi rasanya tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki keadaan. Ponselku bergetar. Aku melihat nama Rina di layar. Aku tahu dia pasti panik setelah Mas Angga tahu segalanya. Aku harus bicara dengannya, tapi tidak di depan Mas Angga. Aku berdiri dan berjalan ke kamar. Namun sebelum aku sempat mengangkat telepon itu, Mas Angga berbicara tanpa menoleh kepadaku. Kalau kamu coba kabur atau menghubungi dia, aku nggak akan tinggal diam. Aku terdiam di tempat. Ia melanjutkan, suaranya dingin. Aku mungkin sudah kehilangan segalanya, tapi aku nggak akan membiarkan kamu dan dia lolos begitu saja. Aku menelan ludah. Aku pikir aku yang mengendalikan permainan ini. Tapi ternyata, aku sendiri yang kini terjebak di dalamnya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ponselku yang masih bergetar dengan nama Rina di layar. Aku tahu dia pasti panik setelah Mas Angga mengetahui segalanya. Namun, aku juga tidak bisa menjawab panggilannya sekarang. Mas Angga masih ada di luar sana, duduk di ruang tamu dengan ekspresi dingin yang bahkan lebih menakutkan daripada kemarahannya tadi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku harus berpikir jernih. Rencana awalnya, aku dan Rina akan perlahan-lahan menarik uang dari rekening Mas Angga tanpa ia sadari. Lalu ketika saatnya tiba, kami berdua akan menceraikannya bersamaan, meninggalkannya dalam kehancuran yang setimpal dengan pengkhianatan yang ia lakukan. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Rahasia kami terbongkar lebih cepat dari yang aku duga, dan aku tidak tahu langkah apa yang harus kuambil selanjutnya. Aku menatap pintu kamar, mengintip keluar untuk memastikan Mas Angga masih di tempatnya. Namun, ketika aku melihat ke arah ruang tamu, ia sudah tidak ada di sana. Aku merasakan detak jantungku meningkat. Kemana dia pergi? Apakah dia keluar? Atau mungkin, aku tahu kamu sedang apa, Dinda. Aku hampir terlonjak saat mendengar suaranya di belakangku. Mas Angga berdiri di ambang pintu kamar dengan tatapan penuh arti. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia berdiri di sana, tapi jelas dia telah mengawasiku selama ini. Aku nggak sedang melakukan apa-apa, jawabku cepat, mencoba bersikap tenang. Mas Angga tersenyum sinis. Bohong lagi. Ia melangkah masuk ke dalam kamar, membuatku mundur selangkah. Seberapa jauh kamu dan dia sudah merencanakan semua ini? Aku tidak menjawab. Aku tahu tidak ada gunanya berbohong lagi. Jadi selama ini, semua perhatianmu, semua yang kamu lakukan buatku itu cuma bagian dari rencana? Tanyanya dengan suara pelan, tapi penuh emosi yang tertahan. Aku mengalihkan pandanganku. Aku ingin mengatakan bahwa aku pernah mencintainya, bahwa aku tidak benar-benar ingin menyakitinya. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan itu sekarang? Setelah semua yang terjadi? Mas Angga tertawa kecil, tapi suaranya penuh kepahitan. Dinda, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Ia melangkah lebih dekat. Bukan karena uang yang kamu ambil, bukan karena kamu bersekongkol dengan perempuan lain, tapi karena kamu, yang dulu aku percaya, ternyata lebih kejam daripada yang pernah aku bayangkan. Aku merasakan hatiku mencelos. Aku pikir aku akan merasa puas melihatnya hancur. Melihatnya merasa seperti aku saat mengetahui pengkhianatannya. Tapi mengapa kata-katanya menusuk lebih dalam daripada yang seharusnya? Aku menundukkan kepala. Mas, aku nggak butuh penjelasan. Potongnya cepat. Aku cuma mau tahu satu hal. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan hati-hati.
Sejak kapan kamu mulai melakukan ini? Aku terdiam. Mas Angga tersenyum pahit. Sejak pertama kali kamu tahu aku punya istri lain? Atau bahkan sebelum itu? Aku menggigit bibirku. Aku tidak tahu apakah aku harus jujur atau tetap diam. Tapi tatapan Mas Angga begitu tajam, seolah dia bisa membaca pikiranku. Setelah beberapa saat, aku menghela napas dan berkata pelan, aku mulai curiga sejak kamu selalu pergi selama 3 hari setiap minggu. Aku mencoba menahan diri, mencoba percaya sama kamu. Tapi pada akhirnya, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Mas Angga tidak bereaksi. Ia hanya menatapku, seolah menunggu kelanjutannya. Aku melanjutkan dengan suara yang hampir bergetar. Aku nggak langsung bertindak, Mas. Aku berusaha menahan diri, berusaha mencari tahu dengan cara yang lebih halus. Tapi setiap kali aku bertanya, kamu selalu punya jawaban yang terlalu sempurna, terlalu dibuat-buat. Ia menghela napas berat, lalu duduk di tepi ranjang, menundukkan kepala. Dan saat kamu tahu soal Rina, kamu memilih membalasnya dengan cara ini. Aku mengangguk pelan. Suasana di kamar itu begitu sunyi. Hanya ada napas kami yang terdengar samar. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya sekarang. Aku tidak tahu apakah dia akan marah, apakah dia akan membalas dendam, atau apakah dia akan pergi meninggalkanku begitu saja. Tiba-tiba, ponselku kembali bergetar. Rina. Aku tahu aku harus menjawabnya. Aku harus memastikan dia baik-baik saja. Memastikan kami masih berada di jalur yang sama. Tapi sebelum aku sempat menyentuh ponsel itu, Mas Angga sudah lebih dulu meraihnya. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku dengan panik. Ia menatap layar sebentar, lalu tanpa ragu mengangkatnya. Halo. Aku merasakan seluruh tubuhku menegang. Di seberang telepon, aku bisa mendengar suara Rina yang terdengar cemas. Dinda, ada masalah. Mas Angga tadi menelepon seseorang di kantornya. Aku takut dia mau melaporkan kita. Mas Angga tersenyum dingin. Oh, jadi kalian memang sudah menduganya, ya? Suara Rina langsung terdiam. Aku bisa membayangkan wajahnya yang pasti pucat saat ini. Sayang sekali, lanjut Mas Angga. Suaranya penuh ironi. Karena aku baru saja memastikan bahwa semua uang yang kalian ambil dari rekeningku sudah kulaporkan ke pihak berwenang. Aku merasakan napasku tercekat. Mas, jangan. Tapi Mas Angga menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kutafsirkan. Dinda, kamu pikir kamu bisa menghancurkan aku dan pergi begitu saja? Aku mencoba merebut ponsel itu, tapi ia menjauhkan tangannya. Rina, aku harap kamu sudah siap menerima konsekuensinya, katanya sebelum menutup telepon dan melemparkan ponsel itu ke ranjang. Aku menatapnya dengan mata melebar. Mas, apa yang kamu lakukan? Ia bangkit berdiri, menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Aku hanya memastikan bahwa kalian mendapatkan apa yang pantas kalian terima. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak percaya semua ini terjadi. Rencana yang awalnya begitu sempurna kini berantakan di tanganku sendiri. Aku pikir aku yang akan mengendalikan permainan ini. Tapi ternyata, aku sendiri yang kini telah menjadi bidak dalam permainan Mas Angga. Aku duduk di tepi ranjang dengan perasaan kacau. Pikiranku berputar tanpa henti, mencoba memahami situasi yang kini telah berbalik. Rencana yang kususun bersama Rina kini berantakan begitu saja dalam hitungan detik. Aku pikir aku sudah memegang kendali, tapi kenyataannya, Mas Angga selalu selangkah lebih maju dariku. Di hadapanku, Mas Angga berdiri dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kemarahan di matanya, tapi ada juga kekecewaan yang begitu dalam. Ia tidak langsung bicara, hanya menatapku seakan ingin memastikan bahwa aku benar-benar menyadari apa yang baru saja terjadi. Aku bisa mendengar detak jam di dinding, seakan menjadi satu-satunya suara yang mengisi ruangan yang penuh ketegangan ini. Aku nggak percaya, Dinda. Suaranya akhirnya memecah keheningan. Aku tahu aku salah.
Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku nggak pernah berpikir kamu akan tega melakukan ini. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan mata yang mulai memanas. Mas pikir aku tega? Aku melakukan ini karena aku nggak punya pilihan. Suaraku bergetar, penuh emosi yang selama ini kutahan. Mas Angga tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Nggak punya pilihan? Ulangnya dengan nada sinis. Jadi pilihanmu adalah menghancurkan aku, mengambil uangku, bersekongkol dengan perempuan lain untuk membuatku jatuh. Aku mengepalkan tanganku di atas pangkuan. Dan Mas pikir apa yang Mas lakukan selama ini bukan penghancuran buat aku? Suaraku meninggi. Aku percaya sama Mas. Aku bertahan. Aku berusaha jadi istri yang baik. Tapi apa yang Mas kasih ke aku? Kebohongan. Pengkhianatan. Mas Angga menghela napas panjang, lalu berjalan ke arah jendela, memandang keluar seakan mencari udara segar. Aku nggak akan membela diri, katanya pelan. Aku sadar aku salah. Aku sadar aku telah berbuat keji sama kamu. Tapi aku juga nggak bisa terima cara kamu membalasnya. Aku tertawa miris. Jadi kalau Mas yang menyakiti aku, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau aku yang menyakiti Mas, itu nggak bisa dimaafkan. Ia menoleh, menatapku dengan tajam. Bukan begitu. Lalu apa? Aku berdiri, menatapnya penuh kemarahan. Apa bedanya kita sekarang? Kita sama-sama pengkhianat, Mas. Kita sama-sama egois. Kita sama-sama nggak peduli dengan perasaan satu sama lain. Wajah Mas Angga berubah. Aku bisa melihat ada luka di sana, tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lelah menahan semua ini. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku merasa sesak. Dadaku terasa berat oleh semua emosi yang ingin kutumpahkan. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin menyalahkan semuanya pada Mas Angga. Tapi pada saat yang sama, aku sadar bahwa aku pun kini telah menjadi bagian dari kekacauan ini. Apa yang akan Mas lakukan sekarang? Tanyaku akhirnya. Suaraku lebih tenang meskipun hatiku masih bergolak. Mas Angga tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan ke arah lemari, mengambil jaketnya, lalu mengenakannya dengan gerakan yang terlihat begitu terkendali. Aku nggak tahu, katanya akhirnya. Tapi aku nggak bisa tetap di sini. Aku menatapnya, mencoba membaca pikirannya. Mas mau kemana? Ia menghela napas. Aku nggak tahu, Dinda. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Aku menggigit bibir. Apa Mas masih berniat membalas aku dan Rina? Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tak lagi menyiratkan keangkuhan, hanya kelelahan. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin pergi dulu. Aku membiarkannya pergi malam itu. Aku tidak mencoba menahannya, karena aku pun butuh waktu untuk sendiri. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku merasakan tubuhku melemas. Aku terduduk di lantai, menatap kosong ke arah dinding. Apa yang baru saja terjadi? Aku telah merencanakan kehancurannya. Tapi kini, mengapa aku merasa akulah yang lebih hancur? Aku mengambil ponselku, mencoba menghubungi Rina, tapi ia tidak menjawab. Aku yakin dia pasti sedang dalam keadaan panik, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku tahu aku juga harus memikirkan caraku keluar dari situasi ini. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya merasa kosong. Beberapa jam kemudian, ponselku berbunyi. Aku segera mengangkatnya, berharap itu Rina. Tapi ternyata bukan. Dinda? Aku membeku. Itu suara Mas Angga. Aku butuh bicara sama kamu, katanya pelan. Bisa ketemu? Aku menelan ludah. Sekarang? Iya. Ada hal yang harus kita selesaikan. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang ingin dibicarakannya, tapi aku sadar bahwa setelah malam ini,
tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Aku hanya bisa berharap bahwa aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku duduk di dalam mobil, tangan menggenggam erat setir. Aku belum menyalakan mesin, belum siap untuk melangkah ke tempat pertemuan yang telah Mas Angga tentukan. Dalam beberapa jam terakhir, pikiranku terus berkecamuk. Aku masih belum bisa percaya bahwa semua ini terjadi begitu cepat. Dulu, aku berpikir bahwa membalaskan dendamku akan memberiku kepuasan, akan menghapus semua luka yang Mas Angga tinggalkan. Tapi nyatanya, yang ada hanya kehampaan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku harus menghadapi ini. Aku harus menyelesaikan segalanya. Tidak ada gunanya lagi menunda-nunda. Dengan satu tarikan napas panjang, aku akhirnya menyalakan mesin dan melaju menuju tempat pertemuan. Sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang tidak terlalu mencolok, tapi cukup nyaman untuk berbicara tanpa takut diintai siapapun. Saat aku tiba, Mas Angga sudah menunggu di dalam. Ia duduk di sudut kafe, mengenakan jaket hitam yang sama seperti yang ia pakai saat pergi dari rumah tadi malam. Wajahnya tampak lelah, matanya redup, tapi ekspresinya tetap tenang, seperti biasa. Aku berjalan mendekat, mencoba menjaga sikapku tetap dingin. Aku duduk di hadapannya, tanpa berbicara lebih dulu. Pelayan datang dan menawarkan menu, tapi aku hanya memesan air putih. Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Kenapa kamu minta ketemu? Tanyaku akhirnya, memecah keheningan. Mas Angga menatapku sejenak sebelum menjawab. Aku ingin bicara soal ini, katanya sambil mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Aku melirik kertas itu. Sebuah dokumen perjanjian. Aku mengernyit, merasa tidak nyaman. Apa ini? Dinda, aku sudah berpikir sepanjang malam, katanya dengan nada datar. Aku nggak mau memperpanjang masalah ini lebih jauh. Aku nggak mau melibatkan hukum. Aku nggak mau melaporkan kamu atau Rina. Aku menatapnya dengan waspada. Lalu? Aku hanya ingin ini selesai, lanjutnya. Aku ingin kamu menandatangani ini. Kita berdua berpisah dengan baik-baik. Aku tidak akan menuntut kamu atau Rina atas uang yang kalian ambil, asal kalian tidak mencoba menggangguku lagi setelah ini. Aku merasakan dadaku mengencang. Aku tidak menyangka Mas Angga akan menawarkan ini. Kupikir dia akan bertindak lebih kejam, akan mencari cara untuk membalas dendam. Tapi justru dia yang ingin mengakhiri semuanya dengan tenang. Aku mengambil dokumen itu dan membacanya dengan teliti. Isinya cukup jelas. Aku dan Rina harus setuju untuk tidak menuntut apapun dari Mas Angga setelah ini, tidak boleh menghubunginya lagi, dan sebagai gantinya, dia tidak akan menuntut kami atas uang yang telah kami ambil darinya. Aku mendongak, menatapnya dengan curiga. Kenapa Mas melakukan ini? Kenapa nggak langsung balas dendam saja? Mas Angga tersenyum tipis, tapi ada kepahitan di sana. Karena aku sudah lelah, Din. Aku sudah cukup kehilangan segalanya. Aku nggak mau berperang lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dalam beberapa bulan terakhir, aku telah membenci pria ini dengan sepenuh hati, membayangkan berbagai cara untuk membuatnya merasakan penderitaan yang sama sepertiku. Tapi kini, melihatnya di hadapanku dengan wajah yang begitu lelah dan penuh penyesalan, aku merasa kosong. Aku mengambil pena yang ada di atas meja, lalu menandatangani dokumen itu. Aku setuju, kataku pelan. Mas Angga mengangguk, lalu menarik dokumen itu kembali. Setelah ini, kita bukan siapa-siapa lagi, Dinda. Aku menelan ludah. Kata-katanya terasa lebih menyakitkan daripada yang kuduga. Kami berdua duduk dalam keheningan untuk beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Aku merasa ada begitu banyak yang ingin kukatakan, begitu banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan. Tapi aku tahu, semua itu tidak ada gunanya lagi. Akhirnya, Mas Angga bangkit dari kursinya. Aku pergi dulu, katanya singkat. Aku hanya mengangguk,
tidak mencoba menahannya. Saat dia berjalan keluar dari kafe, aku merasa ada sesuatu di dalam diriku yang ikut pergi bersamanya. Sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Aku menatap meja kosong di hadapanku, lalu menghela napas panjang. Akhirnya, semuanya benar-benar selesai. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe itu, aku masih merasakan kehampaan yang aneh. Seharusnya aku merasa lega. Seharusnya aku merasa menang. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Balas dendam, keadilan atas pengkhianatan Mas Angga, dan kebebasan yang dulu kuimpikan. Tapi mengapa dadaku masih terasa berat? Aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponselku yang hening. Aku ingin menghubungi Rina, ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja setelah semua ini, tapi entah kenapa aku ragu. Mungkin karena aku tahu, meskipun kami bersekongkol dalam rencana ini, hubungan kami bukanlah persahabatan yang sejati. Kami hanya dua wanita yang terjebak dalam situasi yang sama, lalu saling memanfaatkan untuk menjatuhkan pria yang telah menghancurkan kami. Aku akhirnya meletakkan ponsel dan bangkit dari sofa. Aku berjalan ke dapur, mencoba mengalihkan pikiranku dengan membuat secangkir teh. Namun, saat air mendidih di teko, pikiranku kembali melayang ke hari itu. Hari ketika aku menandatangani kesepakatan dengan Mas Angga. Masih terbayang jelas ekspresi wajahnya saat dia mengambil dokumen itu dariku. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mas Angga yang selama ini aku kenal adalah pria yang penuh percaya diri, yang selalu memiliki kendali atas segalanya. Tapi malam itu, dia terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan arah. Aku mengaduk tehnya tanpa sadar, lalu mendesah panjang. Kenapa aku harus peduli? Bukankah ini yang aku inginkan? Bukankah aku ingin melihatnya hancur? Sebagaimana dia telah menghancurkan aku? Tapi kenyataannya, aku tidak benar-benar menginginkannya. Aku hanya ingin dia mengerti rasa sakitku. Aku hanya ingin dia menyesali semuanya. Dan sekarang, setelah melihat bagaimana dia menerima semua ini tanpa perlawanan, aku tidak tahu lagi apa yang harus kurasakan. Saat aku duduk di meja makan dengan secangkir teh di tanganku, ponselku tiba-tiba berbunyi. Aku segera mengangkatnya, berharap itu Rina. Tapi saat melihat nama di layar, aku terkejut. Itu nomor tak dikenal. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya menekan tombol hijau. Halo. Suara di ujung telepon terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Dinda? Aku langsung mengenali suara itu. Itu suara Rina. Aku harus ketemu kamu, katanya cepat. Suaranya terdengar cemas. Aku mengernyit. Kenapa? Ada apa? Aku nggak bisa bicara di telepon. Kita ketemu, tolong, katanya mendesak. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku tidak banyak bertanya lagi. Baiklah. Di mana? Rina menyebutkan sebuah alamat, sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari tempat tinggalku. Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Oke, aku akan segera ke sana. Saat aku menutup telepon, hatiku mulai gelisah. Ada firasat buruk yang menyelimutiku, seakan ini belum benar-benar berakhir. Ketika aku tiba di kafe, Rina sudah duduk di sudut ruangan dengan wajah yang tampak pucat. Tangannya menggenggam cangkir kopi, tapi dia tidak meminumnya. Aku segera berjalan ke arahnya dan duduk di seberangnya. Rina, ada apa? Tanyaku langsung. Dia mengangkat wajahnya, dan aku bisa melihat ada kegelisahan dalam sorot matanya. Aku baru saja mendapat kabar tentang Mas Angga, katanya pelan. Jantungku mencelos. Apa yang terjadi? Rina menggigit bibirnya, lalu menghela napas. Dia keluar dari pekerjaannya. Aku terdiam. Apa? Dia menghilang, Din. Lanjutnya. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Aku mendapat kabar dari seorang temanku yang bekerja di kantornya. Katanya,
Mas Angga menyerahkan surat pengunduran diri tanpa penjelasan. Setelah itu, dia menghilang begitu saja. Aku menggenggam cangkir teh di depanku, mencoba menenangkan diri. Mungkin dia hanya ingin menjauh dari semuanya, kataku, meskipun dalam hati aku tidak yakin. Rina menggeleng. Aku tidak tahu, Din. Aku merasa ada yang aneh. Mas Angga bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Tapi sekarang, dia seakan menghilang dari dunia ini. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Kekhawatiran? Rasa bersalah? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, berita ini membuatku semakin gelisah. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku pelan. Rina mengangkat bahu. Aku juga nggak tahu. Aku hanya merasa, kita mungkin telah melakukan sesuatu yang terlalu jauh. Aku menatapnya lama. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa Mas Angga adalah orang yang tidak bisa dihancurkan. Tapi ternyata, dia hanya manusia biasa. Dan kini, setelah semua yang kami lakukan, dia menghilang begitu saja. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa puas atau justru menyesal. Yang aku tahu, perasaan ini tidak akan mudah hilang begitu saja. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Namun kehampaan yang kurasakan tak kunjung hilang. Aku pikir, setelah semua ini berakhir, aku akan bisa melanjutkan hidupku dengan tenang. Aku membayangkan sebuah kehidupan baru.